Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sudah siap kan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, sebelumnya silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Lia sakit, Bu. Baik, kita doakan ya semoga Lia cepat sembuh dan segera mengikuti pembelajaran lagi. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu mengenai Kingdom Animalia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa on cam terlebih dahulu, semuanya saja, untuk saya bisa mengecek kehadiran kalian semua, apakah kalian benar-benar memperhatikan materi kali ini, atau entah kalian tinggal kemana. Oke, silakan on cam terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Dita, kenapa Dita belum on cam, Dita? Jaringan saya sedang tidak stabil, Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Tetap mendengarkan dan menyimak ya. Kemudian tolong nanti ketika ada penjelasan dimohon untuk mikrofonnya di mute supaya tidak mengganggu pembelajaran pada pagi hari ini, kecuali ketika bertanya ataupun berdiskusi. Kemudian untuk namanya, tolong format namanya diganti, nomor absen dan nama kalian. Jadi nomor absen terus underscore nama kalian, supaya saya mudah dalam menilai keaktifan kalian ketika pembelajaran. Baik, kita masuk ke materi. Bisa dilihat gambar tersebut. Kita masuk ke materi Kingdom Animalia. Sebelumnya, ada yang ingat mengenai pembagian kingdom? Ada berapa? Apakah ada 5, Bu? Ya, benar ya. Ada 5 kingdom dalam biologi, yaitu Monera, Protista, Fungi, Lantai, dan Animal. Jadi, apa sih Kingdom Animalia itu? Jadi, Kingdom Animalia ini merupakan organisme eukariotik multiseluler seperti hewan, fauna, ataupun satwa yang membentuk kerajaan biologi animalia. Jadi Kingdom Animalia ini merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat beragam, mulai dari bentuk, ukuran, habitat, hingga tingkah laku. Jadi banyak sekali Kingdom Animalia ini di bumi ini. Kemudian selanjutnya ciri-ciri umum Kingdom Animalia. Yang pertama yaitu eukariotik multiseluler. Ada yang tahu apa itu eukariotik multiseluler? Memiliki inti dan bersel banyak, Bu. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua yaitu heterotrof. Artinya? Tidak bisa membuat makanan sendiri, Bu. Ya, jadi heterotrof ini merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri atau bergantung pada organisme lain. Kemudian yang ketiga, berreproduksi secara seksual dan aseksual. Dan yang keempat, habitatnya ada di darat dan di air atau akuatik. Baik, selanjutnya yaitu simetri tubuh. Jadi animalia ini memiliki 3 jenis simetri tubuh. Yang pertama yaitu ada asimetri, yang kedua ada simetri radial, dan ada simetri bilateral. Bisa dilihat di namanya asimetri, di sini berarti hewan tersebut tidak memiliki pembagian tubuh yang sama seperti pada hewan porifera. Kemudian simetri tubuh radial. Radial itu artinya melingkar. Jadi bisa dilihat pada gambar tersebut, apabila diambil garis yang melewati mulut akan menghasilkan bagian-bagian yang sama. Jadi hewan ini hanya memiliki bagian oral atau puncak dan bagian aboral atau dasar. Seperti itu. Ada yang bisa memberi contoh lain selain gambar tersebut? Jadi contohnya yang lain yaitu bintang laut. Bila dibagi akan membuat bagian-bagian yang sama. Oke, selanjutnya yaitu simetri tubuh bilateral.
Jadi simetri tubuh bilateral bisa dilihat pada gambar tersebut. Apabila diambil garis memotong yang melewati mulut dan anus, akan menghasilkan bagian yang sama antara sisi kiri dan juga sisi kanan. Hewan dengan simetri bilateral ini memiliki sisi atas, sisi bawah, sisi kepala, sisi ekor, dan sisi samping. Ya, contohnya juga terdapat pada manusia. Oke, selanjutnya yaitu lapisan penyusun tubuh. Jadi hewan memiliki lapisan embrionik atau lapisan lembaga atau lapisan nutfah yang terbentuk melalui proses gastrulasi pada saat perkembangan embrio. Jadi lapisan embrionik ini akan membentuk berbagai jaringan dan juga organ tubuh. Oke, ada yang tahu dibagi menjadi berapa lapisan penyusun tubuh hewan ini? Ya, ada 2 ya, yaitu diploblastik dan juga triploblastik. Sebelumnya ini suara siapa ya? Bisa di-mute terlebih dahulu. Oke. Tolong di-mute terlebih dahulu ya agar tidak mengganggu fokus ketika pembelajaran. Oke, kita kembali lagi. Bisa dilihat dari namanya diploblastik dan triploblastik. Oke, jadi diploblastik ini terdiri dari 2 lapisan organ tubuh ya. Kemudian kalau triploblastik ada 3. Diploblastik yaitu ada ektoderm dan endoderm. Kemudian yang triploblastik yaitu ada ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Oke, selanjutnya di sini hewan triploblastik dibedakan lagi berdasarkan ada tidaknya rongga di tubuhnya. Ada 3, yaitu yang pertama ada acelomata, kemudian pseudocelomata, dan celomata. Bisa terlihat jelas ya dari gambarnya. Acelomata di sini tidak memiliki rongga. Bisa dilihat itu dipenuhi oleh warna ungu. Kemudian yang pseudocelomata ini hewan mempunyai rongga tubuh semu yang berisi cairan tanpa dibatasi jaringan dari mesoderm. Contohnya pada nematoda. Untuk acelomata tadi contohnya pada platyhelminthes atau cacing pipih. Kemudian yang celomata merupakan hewan yang memiliki rongga tubuh yang berisi cairan dan dibatasi dengan batas yang berasal dari jaringan mesoderm. Contoh hewan ini yaitu moluska, annelida, arthropoda, echinodermata, dan juga vertebrata. Jadi kingdom Animalia ini dibagi menjadi 9 filum, yaitu ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Moluska, Echinodermata, Arthropoda, dan juga Chordata. Jadi dari 9 filum ini dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada yang tahu? Ya, silahkan. Ya, benar sekali ya. Jadi dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar lagi berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata, dan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang. Apa sih invertebrata itu? Jadi invertebrata itu merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Bisa dilihat ya, artinya vertebra itu artinya tulang belakang, invertebrata artinya tidak memiliki tulang belakang. Jadi invertebrata ini merangkum 95 spesies hewan yang diketahui dan menempati hampir setiap habitat di bumi. Jadi banyak sekali ya, 95% spesies hewan diketahui. Oke, salin itu bisa dilihat contohnya, ada kupu-kupu terbang di belakang itu termasuk invertebrata. Salin, kamu di luar ya. Ada pohon-pohon Iya, banyak Ibu. itu. Sedang mencari sinyal, Ibu. Oh ya, nggak apa-apa. Silahkan cari sinyal yang bagus ya. Sambil menikmati pemandangan yang bagus juga dan angin yang sepoi-sepoi sambil belajar. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya yaitu ada vertebrata. Vertebrata ini ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hewannya memiliki tulang belakang. Jadi dalam sistem klasifikasi ini, vertebrata itu merupakan subfilum dari filum Chordata. Jadi dari 9 filum tadi, vertebrata itu yang sebanyak ini jenisnya saja hanya merupakan subfilum
dari Chordata. Bisa bayangkan ya berapa banyak jenis hewan invertebrata yang ada di bumi? Pastinya banyak sekali. Bisa dilihat gambar tersebut, ini merupakan contoh-contoh dari vertebrata. Ada koala, kemudian ada yang tahu gambar kedua itu gambar apa? Yang sebelahnya? Ya, ini hewan yang lucu ya, seperti unta tapi ada bulunya gitu, namanya alpaka. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Setelah ini akan ada sesi yang kalian tunggu-tunggu. Ya, benar sekali. Sesi selanjutnya adalah tugas diskusi kelompok. Nah, ini. Kalian semua pasti sudah kenal kan ya dengan tokoh kartun yang legendaris ini? Ya, SpongeBob SquarePants. Jadi tugas kalian nanti mengidentifikasi dari salah satu tokoh kartun tersebut meliputi ciri-ciri, klasifikasi, kemudian cari juga gambar pembanding yang sesuai dengan wujud asli atau yang ada di dunia ya. Nanti ini bisa dicari di internet atau buku sebagai sumber belajar kalian. Kemudian untuk mekanisme diskusinya nanti setelah ini saya sudah menyediakan 2 ruang diskusi atau breakout room. Silahkan kalian bisa memilih sendiri satu dari 2 ruang tersebut ya. Untuk ruangannya hanya bisa diisi 5 orang, jadi jika kalian memang sudah ada 5 orang, silahkan pindah ke ruang yang satunya. Pas ya, per ruangan isinya 5. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, nanti jadi kalian tulis hasil diskusi kalian, kemudian nanti dipresentasikan. Oke, silakan. Oke, ini kelompok 1 ya. Kalian memilih spesies apa yang akan diidentifikasi? Squidward, Bu. Oke, nanti bisa dicari juga ya peranannya Squidward ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan dilanjut diskusinya. Baik, halo kelompok 2. Kalian memilih hewan apa untuk diidentifikasi? Sandy, Bu. Ya, Sandy. Sandy itu hewan apa? Tupai, Bu. Iya, benar sekali. Silahkan waktu kalian 3 menit ya untuk mengidentifikasi. Nanti silahkan dipresentasikan. Oke, sudah selesai ya untuk waktu diskusinya. Silahkan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 izin, Bu. Oke, kelompok 1 silahkan presentasi terlebih dahulu. Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Silahkan diberi aplaus terlebih dahulu. Nanti silahkan laporan kalian dikirim ke saya ya. Saya tunggu hari ini. Oke, sebelum pelajaran pada pagi hari ini selesai, ada yang mau menyimpulkan tidak apa yang kita dapat pada pagi hari ini? Ya, oke, silahkan. Oke, ya benar sekali ya. Jadi ada banyak sekali jenis hewan di bumi ini dengan berbagai bentuk, berbagai jenis, berbagai ukuran, macam-macam. Dan untuk memudahkan mengenalinya, maka dibedakan menjadi beberapa seperti filum, seperti tadi invertebrata-vertebrata, seperti itu. Baik, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian membuat resume pembelajaran pada pagi hari ini, dikumpulkan ke saya minggu depan. Minggu depan kita akan sambung lagi mengenai pembelajaran lebih lanjut mengenai invertebrata dan juga vertebrata. Oke.
Cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan karena ini dunia sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 yang semakin banyak variannya. Kemudian dengan cuaca yang kurang menentu juga. Jadi harus menjaga kesehatan lebih ekstra ya. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mau menjawab aktif tadi atau bertanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.